Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Atridia Wilastrina. Saya salah satu dosen di program studi Desain Interior Fakultas Seni Rupa Desain Universitas Trisakti. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi pembelajaran mata kuliah Kompleks Interior Design yang diberikan pada semester 5. Sebagai salah satu mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk memahami, merancang dan mengevaluasi perancangan interior pada ruang-ruang yang memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, baik dari segi fungsi, konteks pengguna seperti rumah sakit, terminal, ruang publik yang berskala besar, dan fasilitas komersial yang terpadu. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk kebutuhan sertifikasi dosen 2025. Berikut ini adalah dokumentasi proses pembelajaran saya di mata kuliah Kompleks Interior Design. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi kita di kelas merencana interior semester 4 ini adalah Kompleks Interior Design. Seperti yang sebelumnya yang sudah kalian lewati adalah residensial yang membahas soal dalam keluarga, rumah tinggal, kemudian meningkat ke retail di dalam sebuah mall, di mana di situ ada terkait dengan kebutuhan di dalam mall itu pasti ada ketentuan-ketentuan, dan untuk retail adalah estetika yang kita utamakan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kalian membuat office. Sudah melewati itu, office adalah sistem, lebih kepada sistem, dan juga tentu terkait dengan adanya berada di dalam bangunan tinggi ya, high rise building. Nah, di dalam rencana yang sekarang kompleks tentunya adalah bangunan maupun ruangan atau maupun topiknya sudah lebih beragam, sudah lebih kompleks gitu ya. Misalnya di sini adalah kalian misalnya membuat rumah sakit, bisa membuat museum, bandara, restoran yang cukup besar dengan suatu ciri tertentu, kemudian juga bandara oke, mungkin stasiun juga bisa dimasukkan di dalam situ ya. Nah, di dalam kompleks ini kalian bisa memilih nanti judulnya gitu ya, terkait dengan kalian harus tahu adalah bagaimana nanti kira-kira tempat surveinya mudah atau tidak gitu ya, sehingga nanti karena di sini kalian akan mencari data-data yang dibutuhkan untuk project yang kalian ambil. Nah, di dalam satu semester ini kita akan membuat, ini saya buat adalah ada 3 hal, yaitu kita pada saat awal adalah menganalisa atau kita sebut dengan programming. Nah, ini biasanya masuk akan sampai di tengah-tengah sebelum mites. Ya, karena di situ program ruang dan semuanya sudah harus diselesaikan di situ. Ya, kemudian yang kedua adalah sintesa atau desain, di mana kita di sini adalah batasannya sampai UTS. Nah, sampai UTS itu kita harus sudah paling enggak secara programming, kebutuhan ruang, fasilitas, dan penggunanya seperti apa sudah kita selesaikan sampai tahap mulai masuk ke layout tahap awal. Nah, di UTS ini nanti kita harus sudah kelihatan tahap awal, sehingga setelah UTS kita akan mereview kembali hasil dari itu yang akan dikembangkan proses pengembangan desain. Ya, kemudian yang terakhir adalah setelah UTS itu mulai produksi gambar sampai UAS ya. Itu adalah yang kita perlukan. Nah, sebelumnya seperti biasa pada saat kita membuat programming adalah proses desain, di mana kalian harus mengumpulkan data-data. Mengumpulkan data-data ini bisa melalui literatur, bisa melalui data-data dari internet, ataupun secara langsung yaitu survei. Nah, survei ini selain langsung ke lokasi, kalian juga harus ada wawancara dengan pihak terkait sehingga kalian mendapatkan data yang maksimal. Nah, biasanya untuk survei ini kalian memang di sekitar 2 apa 3 tempat survei yang setara. Misalnya museum apa, museum apa, museum apa. Jadi memang harus setara. Sehingga kita bisa tahu langsung dapat permasalahannya apa, kekurangannya apa. Itu yang akan kita pakai untuk proses desain nanti. Nah, di situ dari permasalahan kita akan membuat konsep.
Ya, dari konsep itu kemudian akhirnya proses sintesisnya adalah membuat desainnya. Ya, nah di dalam programming itu jangan lupa untuk beberapa project itu ada yang diminta adalah informasi eksternal. Biasanya ada peraturan-peraturan dari pemerintah yang membatasi sehingga harus apa desainnya atau harus bagaimana. Nah itu ada di dalam kompleks ini harus diperhatikan hal-hal seperti itu ya. Jadi di dalam konteks interior design ini proses awal sangat krusial karena ruang yang dirancang memiliki banyak fungsi. Pengguna dengan kebutuhan beragam serta sistem bangunan yang saling terkait antara sipil atau arsitek gitu ya. Oleh karena itu prosesnya tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan intuisi estetis. Oh ini yang bagus begini, oh sebaiknya begini, enggak. Tetapi kita harus berbasis analisis gitu ya. Oke, nah itu bagaimana kita mulai mencari permasalahannya. Kita cari apa sih yang ada di permasalahan setiap topik. Akan berbeda. Bandara akan berbeda permasalahannya dengan rumah sakit akan berbeda dan berbeda lagi dengan museum misalnya seperti itu. Permasalahan itu yang nanti akan diidentifikasikan. Kemudian kita di situ nanti akan menemukan dari pengguna kegiatan, kebutuhan sehingga alur sirkulasi di situ jelas, gitu ya. Sehingga kita akan membuat suatu konsep itu jelas dasarnya, gitu. Nah itu yang akan berbeda-beda di setiap project. Nah yang harus kita perhatikan adalah usernya atau klien yang kita pakai, gitu, ya. Nah ini kita harus melakukan wawancara, kebutuhannya apa atau seperti apa, jumlahnya berapa, seperti itu ya. Kemudian juga menganalisis tapak, kita juga harus tahu denahnya seperti apa, sirkulasi lingkungannya atau situasinya seperti apa, di utaranya apa, di belakangnya apa dan sekitarnya gitu ya. Sehingga karena nanti akan berpengaruh terhadap zoning dan sirkulasinya. Kemudian kita seperti biasa akan membuat juga aktivitas fasilitas, kemudian nanti akan dibuat rekapnya, kemudian nanti akan buat diagram-diagram yang terkait dengan space programming, ya, diagram bubble ataupun kedekatan antar ruang. Setelah itu kita akan membuat dari situ zoning grouping, yang kemudian nanti ini adalah referensi pembanding, ya, kalian sudah mulai mencari image-image-nya. Kemudian biasanya kita sudah mulai tahap awal. Tahap awal sebelum UTS itu biasanya kita harus sudah membuat sketsa-sketsa. Seperti apa gambarannya untuk desain kalian. Yang pasti akan berbeda satu dengan yang lain. Permasalahannya akan ini tidak akan mungkin sama gitu. Sehingga tujuannya adalah nanti apabila kalian mendesain, ruangan ini nggak bisa nih dipakai oleh rumah sakit. Ruangan ini tidak bisa dipakai oleh yang lain. Karena memang ininya berbeda-beda kebutuhannya. Penggunanya pun berbeda-beda. Ya. Ini adalah mungkin proses desain ya, mulai dari kita dapat permasalahan sampai finalnya. Nah, jadi setelah itu kita akan mulai masuk ke konsep, itu adalah kita mulai menyusun konsep perencanaan yaitu tema, citra, dan gaya. Ya, tema, citra, dan gaya ini biasanya adalah fondasi berpikir kita seperti apa. Yang menjadikan dasar desain kita nanti seperti apa itu bergantung dari tema, citra, dan gayanya. Ya, nah di dalam ruangan kompleks ini akan menjadi sesuatu yang kita tahu ini ruangan ini adalah mempunyai fungsi dan karakter tertentu, ya, yang akan pasti berbeda-beda. Nah ini ada langkah-langkah untuk membuat tema, citra, dan gaya, gitu ya. Pertama adalah kita harus menajamkan identitas dari proyeknya, arah desainnya mau kemana. Project ini project apa dan kira-kira tujuannya adalah mau kayak gimana gitu ya. Nah kemudian juga ide-ide desain itu juga sangat mempermudah kalian atau sebagai desainer untuk membuat suatu konsep ya. Kemudian nanti ada keselarasan dalam konsistensi desain gitu ya. Kemudian juga menghubungkan aspek-aspek antara fungsi dari ruang dan estetikanya. Ini harus menggabungkan. Nanti di sini biasanya antara tema, citra, dan gaya itu akan kita pilih sesuai dengan desain kita mau seperti apa. Ya, apakah nanti akan modern kah, ataukah klasik, ataukah nanti ada unsur biofiliknya? Itu nanti tergantung dari konsep yang sudah kalian ingin seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian juga tema dari desain. Nah temanya itu contohnya misalnya kalau untuk rumah sakit misalnya saya ingin temanya healing journey gitu
Nah, itu yang seperti apa? Kalian kumpulkan kira-kira yang cocok untuk tema-tema ini. Karena tema Citra Gaya ini akan kita tetap bawa sampai di akhir project. Jadi nanti projectnya setelah kalian sudah jadi, ini apa nih dasarnya? Oh ya, karena tema saya seperti ini. Oh, kenapa ini? Karena citranya adalah seperti ini. Makanya materialnya saya pakai seperti ini. Kenapa warnanya seperti ini? Jadi konsep tema Citra Gaya ini akan kebawa terus sampai ujung. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Dia memang harus satu paket gitu ya. Misalnya terminal atau bandara misalnya, oh urban flow gitu, ininya temanya. Cari kira-kira apa daerah urban itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian untuk budaya mungkin connected identity misalnya gitu. Jadi kalian cari judul yang menarik, yang bombastis gitu ya, yang artistik gitu, sehingga itu yang akan nanti dibawa ke project kalian ya. Kemudian ini juga citranya mau seperti apa. Kalian boleh ambil dari image-image yang kira-kira sesuai dengan judul topik kalian. Itu misalnya ada yang formal, ada yang hangat, ada yang sakral misalnya gitu. Nah itu nanti dicari dulu. Untuk sementara, untuk sebelum UTS itu kita boleh ambil image dari orang lain boleh. Kita hanya ingin dapat moodnya seperti apa. Moodnya seperti apa sehingga suasananya tuh pengen seperti apa, itu yang kita akan pakai. Tetapi nanti setelah UTS harus karya sendiri. Jadi jangan karya orang, tapi kita boleh di awal boleh seperti bayangannya seperti apa, boleh untuk mendekatkan si konsep tadi ya. Kemudian nanti stylenya juga gayanya apa gitu. Oh saya pengen futuristik, ada kontemporer atau biofilik dan segalanya. Itu nanti selanjutnya ya. Nah, jadi nanti biasanya setelah itu dirangkum sehingga dengan aspek penjabarannya, misalnya temanya saya healing journey, citranya seperti apa? Oh, tenang, natural, reflektif, gitu. Gayanya mau apa? Oh, saya mau ambil minimalis, biofilik, jadi biofiliknya dimasukkan, misalnya seperti itu. Warna yang ini dengan tema Citra Gaya yang ini, warna yang cocok itu adalah, oh mungkin warnanya adalah earth tone, hijau lembut atau putih, misalnya seperti itu, ya. Nah setelah itu kemudian nanti kita akan masuk mulai seperti apa pemilihan materialnya ya. Nah ini contoh-contoh yang perlu diperhatikan adalah di dalam desain misalnya museum juga ini misalnya museumnya tidak boleh museum ini oh bisa ini dipakai untuk museum wayang bisa, oke museum biologi bisa, nggak boleh, harus yang mempunyai ciri. Begitu kita masuk ke dalam lobi sebuah ruangan gitu kita bisa tahu oh ini kayaknya museum wayang, oh ini museum batik dan seterusnya ya. Harus yang cari yang out of the box, jangan biasa-biasa aja gitu ya, harus seperti itu. Airport design biasanya kalau di airport itu biasanya di bandara adalah plafonnya tinggi. Nah dengan plafon tinggi bagaimana kita memanusiakan atau menormalkan ukuran kita manusia dibandingkan dengan tinggi. Nah itu juga akan berpengaruh. Apakah di tengah-tengah ada kolomnya yang harus diekspos, ataukah ada tanaman yang ini dan seterusnya, atau lightingnya bagaimana dan detail-detailnya seperti apa, itu juga harus diperhatikan. Nah biasanya juga nanti di dalam museum ada interaksi. Nah children hospital juga material apa yang aman, warna apa secara psikologis yang menenangkan misalnya anak untuk ke rumah sakit. Nah itu jadi faktor-faktor yang akan berbeda. Mungkin yang museum atau faktor psikologis tidak perlu diperhatikan, tetapi di rumah sakit anak hal-hal itu mungkin harus diperhatikan, misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya pusat kebudayaan juga biasanya di area awal masuk kita langsung kedapat suasananya seperti apa. Di pusat kebudayaan biasanya masuk ke dalamnya itu ada area pamer di mana orang luar atau umum pengen tahu misalnya, oh di Belanda itu kayak apa sih? Biasanya ada ruang pamer kecil. Di Vietnam ini ada apa? Ada seperti ini. Nah, ruang pamer itu biasanya yang menjadikan ciri dari sebuah pusat kebudayaan. Ini mungkin misalnya museum bambu gitu ya, jadi ada unsur-unsur apa aja, kemudian nanti ada permainan-permainan. Begitu juga hotel ya, hotel jadi segi estetikanya. Restoran mungkin lokal konten akan masuk lebih banyak, apakah itu di dinding, di ceiling atau di lantai, itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan ragu-ragu untuk mencoba sesuatu yang menarik, yang baru gitu.
Apakah itu nanti bidang bawahnya mungkin tidak terlalu heboh, tapi kita main di ceilingnya, kita main di bentuk lampunya, sehingga pada masuk satu ruangan ada eye catching atau satu yang menjadi pusat dari ruangan itu, menariknya apa, sehingga itu akan nancap di memori orang yang menggunakannya. Itu ya. Nah, itu desain-desain kalian harus coba mencari, sehingga sebagai desainer nanti kita yang lama-lama akan mempunyai ciri khas. Apa sih ciri khas kita gitu ya. Permainan warna. Nah, pengaruh lighting dia pasti akan berpengaruh terhadap desain ya. Mungkin ini pet shop. Pet shop ini juga mungkin bisa menjadi topik gitu ya di dalam berencana di kompleks, di mana di sini ada unsur hewan, ada unsur manusia, ada unsur psikologis, ada unsur kebutuhan yang harus di-combine di sini. Nah, faktor-faktor itu juga menjadi salah satu permasalahan yang harus diperhatikan. Ya. Restoran mungkin dengan ciri khas tertentu, apakah ini restoran Timur Tengah. Cari ciri yang menjadi ciri khas Timur Tengah yang menjadi, oh ini kayaknya restorannya Jepang. Nggak mungkin, karena bentuk-bentuk arabikanya cukup kelihatan gitu, arabiknya kelihatan gitu ya. Nah, biasanya kita di awal-awal kita harus bikin sketsa manual. Sketsa manual itu, oh saya ini misalnya desain ruang ini, sketsanya ini seperti apa, sehingga setiap ada satu desain, kita misalnya layoutnya, ini layout kita, misalnya ada kebutuhan tertentu, nah ini bisa dijelaskan, yang ini nih seperti apa, yang ini seperti apa, sehingga pada saat mempresentasikan kalian bisa menjelaskan, orang kita nggak perlu nanya, ini nih maksudnya kayak gimana sih? Oh, kalian bisa, sementara bisa pakai image boleh, tapi nanti pada saat akhir hasil dari 3D kalian atau sketsa-sketsa itu boleh. Nah, ini boleh sementara ini boleh pakai sketsa dulu, manual boleh gitu. Nah, tapi di sini sangat informatif untuk disampaikan ke klien, apa itu ingin seperti apa. Oh, yang ini adalah ini seperti ini misalnya gitu. Ya, itu sangat mempermudah untuk informasi ke klien gitu ya. Setelah itu biasanya kita akan pemilihan material. Nah, di sini pun sudah bisa bicara materialnya apa. Oh, nanti di sini adalah materialnya ini. Kalau yang di sini ini. Kalau kompleks itu biasanya cukup luas, ya. Nah, setelah itu biasanya kita nanti ada proses asistensi dan seterusnya. Setiap siswa tentunya pasti akan problemnya akan berbeda-beda, gitu ya. Oke, ini seperti biasa. Hasil akhirnya nanti kalian harus sudah buat secara ini, ya. Ini adalah lighting yang mungkin ide-idenya harus lebih menarik gitu untuk dipakai itu. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada yang mau nanya mungkin terkait dengan topik. Nah, sehingga nanti hasil kalian akhirnya harus sudah bisa berdiri dengan hasil karya kalian yang ini. Nah, bagaimana kalian pede untuk menyampaikan suatu hasil, karena yang penting adalah hasil di sini data-datanya lengkap. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijelaskan. Gitu ya. Oke, cukup jelas? Cukup jelas? Oke, nanti kita akan masuk ke materi. Setiap siswa ada bikin apa terkait dengan proyek masing-masing, dan tentunya problemnya juga akan berbeda-beda. Oke? Cukup sekian. Mungkin perkuliahan kita akan lanjutkan nanti selanjutnya dengan asistensi, ya. Oke. Demikian video dokumentasi proses pembelajaran saya di mata kuliah Kompleks Interior Design. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.